kembali lagi di channel aku, Pustakawan Super. Jadi kali ini aku mau sharing tentang sistem informasi perpustakaan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari Pustakawan Super. Pertama-tama, mari kita bahas kerangka dasar sistem informasi. Yang dimaksudkan informasi di sini adalah informasi rekam. Informasi rekam yang dituangkan dalam berbagai media. Yang pertama, ada media cetak berupa buku, majalah, dan lain-lain yang tercetak. Kedua, media mikro berupa mikrofilm, mikrofis. Kemudian yang ketiga, ada media pandang dengar berupa film, audio, video, dan lain-lain. Dan yang keempat, media elektronik seperti media yang berkembang saat ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula informasi yang dihasilkan sehingga terjadilah ledakan informasi atau information explosion. Oleh karena itu, pengguna akan sulit menemukan informasi. Sehingga diperlukan suatu pengaturan atau organisasi untuk mempermudah menemukan informasi yang biasa kita sebut organisasi informasi. Organisasi informasi bertujuan agar materi pustaka di perpustakaan dapat ditemukan fisiknya melalui nomor panggil dan atau dapat dikenali melalui bibliografi yaitu sajian ringkas materi pustaka. Melalui organisasi informasi ini, perpustakaan membangun sistem informasi untuk menunjang temu kembali informasi. Berikut diagram kerangka dasar sistem informasi oleh Lauren B. Doyle dari bukunya yang berjudul The Information Framework. Dapat dilihat input atau masukan melalui pencatatan ciri dan pemetaan materi pustaka, sehingga menghasilkan keluaran atau output pencocokan dan penyerahan materi pustaka kepada pemakai. Oke, sampai di sini paham kan mengapa sistem informasi perpustakaan itu ada dan sangat berguna di perpustakaan? Lanjut, komponen apa aja yang diperlukan dalam sistem informasi perpustakaan? Yaitu ada 4. Yang pertama, bahan pustaka atau materi pustaka, yaitu koleksi perpustakaan dengan berbagai media seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bisa berbentuk cetak, seperti koleksi dengan media cetak ataupun non-cetak seperti koleksi pandang dengar, mikro, dan elektronik. Kedua, susunan koleksi. Yang dimaksud susunan koleksi di sini yaitu susunan koleksi yang berbentuk cetak. Karena sistem ketemu kembali informasi sangat berkaitan dengan sistem penempatan susunan koleksi. Ada dua cara yang dapat dipilih untuk penempatan susunan koleksi, yaitu pertama, penempatan relatif, yang menampilkan susunan koleksi berdasarkan subjek buku. Pada penempatan relatif, yang diberi tanda atau simbol, yaitu bukunya, sehingga memungkinkan untuk menyusupkan buku baru. Kemudian yang kedua, penempatan yang tetap, yang menampilkan susunan koleksi berdasarkan salah satu ciri buku kecuali ciri subjek. Pada penempatan tetap ini, yang diberi tanda atau simbol yaitu raknya, sehingga buku menempati rak tetap dan tidak memungkinkan untuk menyisipkan buku baru jika rak tersebut penuh. Yang ketiga, sarana temu kembali informasi, yaitu alat bantu untuk menemukan materi pustaka atau koleksi apa saja yang dimiliki perpustakaan. Terdapat beberapa sarana temu kembali yang dapat digunakan oleh pemustaka, yaitu bibliografi, katalog, indeks, dan search engines. Keempat, pengguna perpustakaan, yaitu pemustaka yang menggunakan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan menggunakan sistem informasi perpustakaan dalam temu kembali informasi. Oke, kita sudah membahas kerangka dasar sistem informasi, kemudian komponen apa aja yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan proses dalam sistem informasi perpustakaan. Proses dalam sistem informasi ini kaitannya dengan
pengelolaan perpustakaan di mana terdapat dua kegiatan yaitu pengindeksan dan temu kembali informasi. Kita bahas pengindeksan dulu ya. Untuk temu kembali akan kita bahas di video selanjutnya. Pengindeksan adalah pendeskripsian materi pustaka dari segi fisik dengan menentukan pengarang, judul, penerbit, dan sebagainya, dan menganalisis subjek serta klasifikasi. Proses ini biasanya disebut juga pengkatalogan. Nah, hasil dari pengindeksan ini adalah sarana temu kembali informasi, salah satunya adalah katalog. Pengindeksan meliputi dua kegiatan, yaitu pengkatalogan deskriptif dan pengindeksan subjek. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, pengkatalogan deskriptif, yaitu merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri fisik suatu materi pustaka seperti judul, pengarang, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Proses ini juga disebut dengan istilah deskripsi bibliografi. Di mana kita telah ketahui bahwa pengkatalogan ini memiliki standar peraturan sendiri agar tetap seragam. Beberapa peraturan pengkatalogan yaitu pertama, the Anglo-American Cataloging Rules atau ASCR, yaitu yang biasa digunakan secara internasional untuk kegiatan pengkatalogan deskriptif. Kedua, ada MARC, Machine Readable Cataloging, yaitu format dalam otomasi pengkatalogan yang mulai diperkenalkan oleh Library of Congress pada tahun 60-an. Yang ketiga ada DCMES, Dublin Core Metadata Element Set, yaitu salah satu skema metadata yang digunakan untuk web resources dengan 15 unsur yang mudah dipahami. Kedua, pengindeksan subjek, yaitu suatu kegiatan yang mengelompokkan suatu benda yang memiliki beberapa ciri yang sama atau biasa kita sebut juga klasifikasi. Dalam proses pengindeksan subjek melalui dua tahap. Tahap pertama, analisis subjek, yaitu menganalisis materi pustaka untuk mengetahui mengenai apa materi pustaka tersebut. Tahap kedua, deskripsi indeks, yang merupakan sajian singkat atau ringkas dari kandungan isi materi pustaka dan berfungsi sebagai titik akses subjek yang bertujuan untuk menunjukkan subjek-subjek tertentu yang ada dalam koleksi perpustakaan dan menunjukkan kaitan yang ada di antara subjek-subjek yang ada dalam koleksi perpustakaan. Jadi, bisa dikatakan pengindeksan subjek meliputi kegiatan klasifikasi dan penentuan tajuk subjek. Oke, kita sudah selesai untuk materi singkat kali ini dan kita juga belajar banyak istilah-istilah yang mungkin kita para pustakawan bingung dengan istilah-istilah tersebut. Padahal itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai pustakawan di perpustakaan. Jadi, aku tampilkan lagi beberapa istilah-istilah dalam sistem informasi perpustakaan yang telah kita bahas di video kali ini. Semoga dapat dipahami dan membantu dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pustakawan. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan jika teman-teman ada permintaan untuk bahas suatu materi kepustakawanan di video selanjutnya, silakan komen di kolom komen ya. Dan tidak lupa juga selalu aku ingatkan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi jika ada video terbaru dari Pustakawan Super. Thanks for watching. Bye. Salam literasi.